Sahabat wanita, senang sekali saya Susi Makitan bisa menjumpai Anda lagi hari ini. Saya harap Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Kembali Wanita Berpengharapan akan memberikan wawasan kesehatan bagi Anda dan kali ini mengenai pengaruh obesitas pada kehamilan bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberikan siraman rohani untuk Anda dengan topik dampak perbuatan baik. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kehamilan merupakan peristiwa istimewa bagi kaum perempuan, apalagi bila itu kehamilan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tetapi harus disadari banyak sekali gangguan kesehatan yang harus diperhatikan dan diatasi oleh seorang wanita yang sedang hamil. Salah satu gangguan kehamilan adalah obesitas atau kegemukan. Banyak wanita hamil mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Ini tentu akan mengganggu lancarnya kehamilan itu sendiri. Nah, apa saja dampak obesitas bagi kehamilan dan bagaimana mencegahnya? Mari kita tanyakan kepada Dr. Megawati yang saat ini sudah ada di studio. Apa kabar hari ini, Dok? Kabarnya baik, Bu Susi. Baik dan sehat ya. Ya. Terima kasih sudah hadir dan untuk memberi wawasan tentang obesitas dan kehamilan ini, Dok ya. Iya. Dok, kita tahu bahwa wanita hamil itu berat badannya memang harus naik ya. Iya. Dan normalnya berapa untuk kenaikannya setiap kehamilan itu? Sebenarnya Bu Susi ya, angkanya itu bervariasi. Variasi ya. Tergantung dari wanita itu, ibu hamil itu pada waktu dia hamil berapa berat badan awalnya. Oh, tergantung itu juga ya. Misalnya nih, berat badan ibu hamil ini normal gitu ya. Dia biasanya naik itu 1 bulan, itu paling tinggi sekitar 2 kilo. Seminggu 1 itu bulan. setengah kilo. 1 bulan 2 kilo. Iya. Seminggu setengah kilo ya, Dok ya? Iya, kan 9 bulan. Jadi naik itu 12 sampai 18 kilo pada 12 wanita sampai dengan 18 ya. berat badan normal. Tapi kalau sudah gemuk? Nah, kalau sudah gemuk, untuk kriteria normal, gemuk, obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2 itu ada cara ngitungnya, Bu Susi. Oh, itu bagaimana? Bagaimana, Dok? Supaya kita tahu bagaimana wanita yang dikatakan obesitas atau kegemukan itu. Cara menghitungnya namanya IMT, menghitungnya itu adalah berat badan dikali tinggi badan kuadrat. Dikali tinggi badan kuadrat. Itu biasanya Berat badan di klinik-klinik itu tersedia ya semua itu. Karena kalau ibu-ibu ini biasanya langsung. ngitungnya agak susah ini, ada kuadrat-kuadrat ini. Biasanya di puskesmas atau di klinik kehamilan ada ya, Dok ya? Ada. Ada ya, Jadi langsung nanti, dihitungkan gitu ya. Jadi dihitung IMT-nya, indeks massa tubuhnya itu. Terus kalau IMT-nya itu kurang dari 18,5, angkanya nanti ketemu nih ya, nanti ketemu, sudah dihitung ketemu nih. Kurang dari 18,5 itu namanya kurus. Underweight. Oh. Kalau 18,5 sampai 22,9 itu normal. Kalau 23 sampai 24,9 itu overweight. Jadi sudah mulai namanya gemuk. Nah, kalau 25 sampai 29,5 itu namanya obesitas derajat 1. Kalau lebih dari 30 BMI-nya itu adalah obesitas derajat 2. Oh. Jadi berat badan Jadi memang harus tinggi badan kuadrat. Diperiksakan ya. Iya. Nah, supaya kalau tahu ibu ya. hamil yang normal tadi berarti yang 18,5 sampai 22,9 ini ya BMI-nya itu naik 12 sampai 18 kilo. Kalau ibu yang hamil yang gemuk, Bu Susi, itu naiknya yang normal tuh 11 sampai 15 kilo selama kehamilan 9 bulan itu. Ya. Kalau yang obesitas itu 6 sampai 11 kilo. Obesitas yang pertama. Sedangkan obesitas yang derajat 2 itu naiknya itu hanya boleh 4 sampai 9 kilo. Nah, ini, Dok, di samping kita tahu bahwa ada berat badannya yang naik. Nah, adakah tanda-tanda yang dirasakan oleh wanita hamil ini khususnya pada saat dia obesitas? Ya, tanda-tandanya enggak ada lah. Mestinya berat badannya ada penumpukan lemak yang berlebihan, berat badan berlebihan. Setiap bulan kan dia mesti timbang. Apa enggak kelelahan gitu membawa berat badannya yang sudah hamil, ditambah berat badannya atau kegemukan gitu. Apakah tidak mudah lelah atau bagaimana, Dok? Sebenarnya sih orang hamil itu nggak gemuk saja ya mudah lelah ya. Gitu ya. Iya kan cairannya jadi tambah banyak gitu loh. Tapi
kadang-kadang ya kelihatan dengan berat badan, Bu. Kalau kita lihat itu dengan kenaikan berat badan yang sangat drastis, itu pasti kena obesitas. Iya. Jadi paling banyak itu kan misalnya sebulan tuh 2 kilo, ada yang bisa sebulan 4 kilo. Nah, itu bahaya. Bahaya. Nah, biasanya, Dok, yang menjadi penyebab utama untuk wanita menjadi obesitas pada saat hamil itu apa? Kan dia misalnya normal, tapi dalam 1 bulan dia naik 4 kilo gitu. Ya makanan, nah, itu apa? Bu Susi. Oh, makanan ya? Iya, nomor 1 ya karena makan. Bukan karena obat atau apa gitu. Bukan. Makan ya? Ya karena suka Biasanya. makan. Oh, ada orang yang hamil suka makan ya, Dok ya? Iya. Itu penyebab utama ya. Jadi memang harus hati-hati dengan makannya. Kemudian dampak dari obesitas bagi kehamilan apa saja, Dok? Yang pertama itu bisa menyebabkan bayi lahir cacat. Justru cacat ya? Iya, cacat. Cacatnya bisa cacat saraf otak. Ya, jadi bisa bibir sumbing, bisa juga hidrosepalus itu kepalanya besar. Jadi masalahnya gitu ya? Cacatnya itu karena saraf. Oh, itu bahayanya kalau ya. obesitas itu, ya. Terus bisa menyebabkan ibunya mengalami diabetes mellitus gestasional, artinya kencing manis karena kehamilan. Karena kehamilan, ya. Dan anaknya kalau ibunya kencing manis karena kehamilan, anaknya janinnya besar. Oh, besar. Jadi besar dia kalau ya. besar kan sulit untuk keluar nantinya, betul, atau menimbulkan banyak kesulitan. Atau janin besar itu juga selain proses lahirnya sulit ini Bu Susi ya, bisa menyebabkan bayinya itu juga menderita diabetes. Oh, dari bayi itu sudah menderita itu ya, Dok ya? Iya. Dan biasanya Bu Susi kalau gula darahnya tinggi, biasanya karena obesitas nih ya, diikuti oleh tensinya tinggi. Kalau tensinya tinggi terjadi preeklamsi atau keracunan kehamilan itu. Waduh, anaknya bisa meninggal, ibunya bahkan bisa meninggal. Nah, terus pada ibu yang obesitas diketahui bahwa sulit untuk atau membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksi ASI, air susu ibu. Gitu. Ya, nggak langsung ASINya keluar. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Iya. Baru keluar gitu. Dan tentu saja kalau misalnya nih ibunya hamil, besar, gemuk, anaknya besar, otomatis kan proses melahirkan sulit. Nah, jadi akhirnya operasi kan, seksio sesarian. Bukan hanya biaya, tapi juga kemungkinan ibunya bisa meninggal dunia, terancam gitu ya, Dok, nyawanya, iya. Atau juga bayi bisa meninggal dalam kandungan karena obesitas mamanya ini ya. Dan tentu saja bayinya juga ikut-ikutan obesitas dan akhirnya menderita gula darah, kencing manis juga. Itu ya. Jadi banyak. Nah, ini kalau sudah ketahuan ini dari bulan pertama dan kedua berat badannya naik nggak normal gitu, tanda-tanda obesitas, cara mengatasinya bagaimana? Apakah harus diet, olahraga atau apa gitu? Iya, benar ya. Jadi membatasi kalori yang masuk. Jadi caranya itu dengan mengurangi asupan, memang asupan makanan. Nggak usah nyamil, kurangi asin-asin. Manis-manis juga. Iya, lebih banyak makan makanan berserat. Sayur dan buah itu berarti konsumsi buah, sayur. Terus dilarang makan 3 jam sebelum tidur. Oh, nggak boleh ya? Iya, nanti tambah gemuk. Aktivitas fisik, olahraga, banyak minum air putih. Itu jadi caranya memang kalau misalnya dokter, biasanya ini Bu ya, dokter kandungan itu ataupun bidan, dia akan menimbang berat badan si ibu setiap bulan ketika kontrol. Ya. Nah, ketika tahu bahwa wah ini kok naiknya kok luar biasa, dokter akan memberikan warning atau peringatan. Ini ibu sudah mulai membatasi kalori. Ya, ibu harus banyak beraktivitas fisik. Jangan kaki, gitu ya. Jangan cuma di rumah saja diam-diam makan di depan TV. Gitu ya, Dok. Terus lebih banyak makan makanan berserat, buah, sayur. Jadi kurangi lemak. Ya sudah begitu. Memang harus diatasi. Harus diatasi. Nah, untuk mencegahnya bagaimana? Kalau misalnya aku nggak mau nih, nanti aku disuruh diet, disuruh kurangi ini. Nah, untuk mencegah obesitas ini pada waktu hamil ini bagaimana? Dari mulai start itu? Ya itu mencegahnya ya ngurangi itu, membatasi. Orang hamil juga harus makan banyak. Bagaimana? Jadi kalau mencegah itu Bu, kalau misalnya dari awal kan kita nggak tahu. Taunya ya sudah hamil, terus makannya banyak, terus jadi gemuk. Berat badannya naiknya banyak. Itu gitu nanti ya. kan dokter yang nentukan. Oh ini yang perlu dibatasi apa ya. Harus nurut. Kalau enggak ya ini tadi kan ada komplikasinya tadi untuk
dampak. Iya, untuk dampaknya begitu banyak ya dan ya begitu tadi mencegahnya mengerikan. seperti tadi saya Iya. sudah katakan, sudah nggak usah Nggak nyamil, usah nyamil ya. makan paling lambat 3 jam sebelum Sebelum tidur gitu. Iya. Harus olahraga, gerak ya. Itu untuk mencegahnya ya dok ya. Ya baik dok, terima kasih untuk wawasannya mengenai obesitas dan kehamilan. Semoga ini juga bermanfaat bagi pendengar mungkin yang saat ini sedang hamil atau yang pengen hamil ya dok ya. Ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya. Ya. Sahabat, semoga perbincangan mengenai pengaruh obesitas pada kehamilan tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani, senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang pengaruh obesitas pada kehamilan yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik dampak berbuat baik. Sahabat, apakah Anda pernah mendengar tentang seorang perempuan yang bernama Tabita? Tabita adalah seorang perempuan murid Tuhan Yesus. Perempuan ini sangat terkenal karena kisahnya ditulis di Alkitab. Jutaan orang sudah membaca dan mendengar kisahnya. Apakah Anda tahu tentang kisah Tabita yang sangat menyentuh hati? Bagi Anda yang belum pernah mendengar kisah Tabita, saya akan bercerita secara singkat buat Anda. Sahabat, Tabita adalah murid Tuhan Yesus yang tinggal di daerah Yope. Tabita dikenal sebagai seorang wanita yang banyak sekali berbuat baik dan juga memberi sedekah. Nah, pada satu hari, Tabita ini sakit dan akhirnya meninggal dunia. Semua orang, terutama para janda yang sudah menerima kebaikan Tabita, menangisi kematian Tabita sambil menunjukkan semua baju yang dibuat Tabita. Waktu itu, Rasul Petrus ada di sekitar daerah Yope. Dan ketika mendengar Tabita meninggal, ia datang ke rumah Tabita. Sampai di rumah Tabita, Rasul Petrus meminta semua orang yang sedang ada di kamar untuk keluar. Dan ketika Rasul Petrus sendirian bersama Tabita, ia meminta Tabita untuk bangun. Dan secara ajaib, Tabita yang sudah meninggal itu bangun dan hidup. Kisah Tabita ini bisa Anda baca dari Kitab Para Rasul pasal yang ke-9. Sahabatku, itulah kisah Tabita. Dalam kuasa Tuhan, ia dihidupkan dari kematian oleh Rasul Petrus. Dan kabar itu membuat banyak orang percaya kepada Tuhan. Tetapi, hari ini saya tidak ingin membahas soal bangunnya Tabita dari kematian. Saya ingin kita melihat satu hal yang menarik dari Tabita, yaitu perbuatan baiknya. Sahabat, tentu Tabita ini sangat dikenal di daerahnya, bahkan para murid Tuhan Yesus juga mengenalnya. Buktinya, dia cukup dikenal ketika ia meninggal, banyak janda yang menangisinya. Mereka menangis seolah tidak rela ditinggalkan oleh Tabita, seorang yang banyak melakukan kebaikan dan memberi sedekah itu. Tabita dikenal karena kebaikannya. Dan biasanya, orang tidak rela bila orang baik itu cepat meninggal. Sahabatku, orang akan selalu dikenang dari perkataan dan perbuatannya.
Biasanya, perbuatan akan lebih dikenang dari perkataan. Perbuatan baik mudah diingat dan dikenang oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan tentu saja, setiap orang ingin dikenal sebagai orang yang selalu berkata dan berbuat baik. Dampak perbuatan baik kita memang luar biasa. Kita bisa menjadi orang terkenal, kita juga bisa menjadi orang yang dicintai dan didoakan agar kita panjang umur. Karena biasanya, orang ingin kita berbuat baik selama mungkin. Perbuatan baik juga membawa banyak teman. Ada begitu banyak dampak positif dan menyenangkan dari perbuatan baik. Karena dampak yang positif dan menyenangkan ini, maka seringkali orang ingin perbuatan baiknya diketahui banyak orang. Sahabat, perbuatan baik kita tentu akan dikenang orang dan tentu akan bermanfaat dan menyenangkan orang lain. Bagi Tuhan, perbuatan kita juga tentu menyenangkannya, karena perbuatan baik kita merupakan perbuatan yang terpuji dan dimuliakan namanya. Jadi, seorang yang banyak melakukan perbuatan baik, hidupnya akan bahagia dan mulia. Karena dengan perbuatan baik, orang lain bisa saja tertolong. Yang lemah bisa saja menjadi kuat, yang kekurangan bisa tercukupi, dan yang kesepian bisa saja terhibur. Perbuatan baik juga merupakan bentuk kasih kita kepada sesama dan Tuhan junjungan kita. Bukankah Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita? Nah, sahabat, mungkin Anda tidak bisa menghitung lagi berapa banyak perbuatan baik yang sudah Anda lakukan. Teruskanlah, karena itu sangat menyenangkan Tuhan dan sesama. Bagi Anda yang menyadari bahwa dirinya jarang dan bahkan hampir tidak pernah berbuat baik kepada sesama, janganlah merasa bersalah dan berdosa, karena masih banyak kesempatan untuk berbuat baik saat ini. Tetapi harus segera dimulai, karena waktu berjalan cepat dan bisa saja kita terlambat menghasilkan perbuatan baik selama kita hidup. Bila Anda memiliki keinginan berbuat baik, tetapi Anda tidak memiliki semangat dan daya, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan Anda melakukan perbuatan yang selama ini Anda abaikan. Sahabat, mintalah kepada Tuhan, agar Tuhan terus memberikan semangat, agar Anda terus dapat berjuang untuk mengalahkan ego Anda, dan mulai memikirkan kebutuhan orang lain. Jangan pernah merasa rugi untuk berbuat baik. Anda akan merasakan sendiri dampak yang positif dan menyenangkan dari perbuatan baik Anda. Pakailah kesempatan hidup Anda untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang bulu. Jauhkan perbuatan tidak baik dari hidup Anda, karena perbuatan tidak baik hanya akan memberikan dampak negatif dan menyusahkan. Ingatlah perintah Tuhan yang utama untuk kita semua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati Anda. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, sayang sekali kita harus berpisah karena selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Harapan saya, seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini, atau Anda ingin bertanya sesuatu, langsung saja hubungi wanita berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi lagi, nomornya adalah 081 333 777 386.
Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.